tembakan mematikan itu di mana? Di dada atau di kepala? Sehingga saya jadi waktu saya hadir saya lihat kok malah dia ngejar yang dada gitu loh. Jadi pertanyaan buat kita kan kenapa dia tidak kejar yang kepala? Karena gitu. dada itu diduga dari pistolnya Richard Eliezer. Tetapi kenapa nggak sebut aja sekalian yang di kepala. kepala dari Richard Eliezer juga? Tetapi kemarin dikejar. Kayak kita tanyakan kepada Ali kan, yang seketika mati itu di mana? Antara kepala atau dada? Itu kepala gitu. Itu dijawab oleh Ali. Jadi gini, klien saya menembak, kemudian klien saya geser gitu kan. Verdi Sambo itu maju. Jadi logikanya sederhananya gini Mbak. Itu kan almarhum di situ. Untuk nembak kepala kan nggak mungkin klien saya yang gini loh, ngeker gini loh, ngeker kepala gini, dang, gitu kan, nggak mungkin. Kan yang maju ini kan Verdi Sambo. Kemarin ada ahli balistik, forensik balistik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum memberi kesaksian dengan terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Di sini ternyata ahli balistik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini, tentunya ini adalah dari proses penyidikan. Saya lihat kapasitasnya hanya untuk pembuktian mengenai obstruction of justice, di mana ada keterlibatan Verdi Sambo dalam merusak barang bukti karena ditemukan 8 selongsong peluru Glock 17 yang digunakan oleh Richard Eliezer. Sementara isi magazin Glock 17 itu maksimum 17 peluru, dan di saat saksi Beni Ali dari Propam datang beserta bawahannya Kombes Susanto, itu kemudian diperiksa berapa sisa peluru di Glock 17 Richard Eliezer, dan ternyata setelah dihitung jumlahnya 12. Artinya kalau diisi penuh magazinnya, maka Richard Eliezer menembakkan 5 peluru. Tapi ahli balistik tersebut mengatakan biasanya untuk kenyamanan peluru itu tidak pernah diisi penuh di dalam magazin tersebut. Jadi nyaris sesuai apa yang dikatakan Richard Eliezer dengan jumlah pelurunya. Katakan Richard Eliezer mengatakan menembak 3-4 kali. Kalau dia menembak 4 kali, misalnya pelurunya isinya pertama 16, berarti dipotong 4, sisanya 12. Nah, pertanyaannya kenapa selongsongnya ada 8? Kalau selongsongnya 8, mestinya penembakannya 8 kali. Tapi pelurunya sisanya 12. Kalaupun itu diisi penuh, jumlah tembakannya 5 kali. Disinilah obstruction of justice-nya. Ada diterima ahli balistik 8 selongsong peluru, tetapi proyektilnya hanya 1. Ini kan aneh. Tapi ini tidak bisa menjawab siapa yang menembak kepala dari korban almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Apakah Verdi Sambo atau Richard Eliezer? Nah, saya lihat pertanyaan-pertanyaan dari jaksa penuntut umum maupun pengacara-pengacara terdakwa kurang mengerti tentang ilmu balistik, sehingga tidak dapat disimpulkan siapa yang menembak kepala dari korban almarhum Yosua Huta Barat. Ini yang menjadi problematika. Di samping itu, ahli balistik pun kurang lihai untuk menjelaskan secara teknis apa-apanya. Misalnya, di kepala ini jenis pelurunya apa, di tubuh Yosua jenis pelurunya apa. Ini ahli balistiknya tidak bisa menjawab. Nah, saya coba untuk membantu untuk mengungkapkan kasus ini. Nah, kalau memang di sini ada penggemar Richard Eliezer, mungkin bisa men-share video ini agar ditonton oleh orang-orang dekat beliau atau mungkin saja pengacara Richard Eliezer. Tujuannya untuk membuat supaya perkara ini terang.
saya akan mulai dari jadi kalau Anda ingin tahu pengantarnya, Anda bisa menonton video saya sebelumnya yang saya sudah tayangkan 2 bulan yang lalu. Di sini saya akan melanjutkan. Memang benar apa yang dikatakan oleh ahli balistik. Setiap senjata, setiap laras senjata atau barel itu punya sidik jari atau fingerprint, karena memang senjata itu diproduksi massal. Akan tetapi ketika digunakan, setiap senjata itu punya karakteristik tersendiri. Jadi misalnya Glock 17 serinya sama, Glock 17 antara pistol yang satu dengan pistol yang lain itu tidak pernah sama, walaupun alur daripada barelnya atau larasnya itu sama karena memang buatan pabrikan. Tetapi inilah keunikan atau keanehan dari senjata api. Setiap satu senjata api itu membentuk alur proyektil yang berbeda dengan senjata api yang lain. Inilah yang disebut fingerprint atau sidik jari. Senjata yang digunakan bisa dibedakan atau sama? Siap, izin yang mulia. Setiap senjata mempunyai karakteristik sendiri yang mulia. Oke. Dia seperti halnya sidik jari manusia. Jadi setiap laras senjata api mempunyai sidik jari laras, sidik berbeda. laras senjata. Oh, oke. Siap. Dan tentunya itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi misalnya saya menggunakan Glock 17, serinya sama, tahunnya sama, pembuatannya sama, dengan teman saya yang juga memiliki Glock 17 serinya sama, tahunnya sama, kemudian ditembakkan dengan peluru dari pabrikan yang sama, katakan dari Pindad. Tapi alur pelurunya nanti kalau diperiksa dengan uji balistik itu berbeda. Itulah yang disebut sidik jari. Jadi misalnya pabrikan Glock di Austria memproduksi itu, begitu selesai diproduksi dia dilakukan uji balistik, sehingga nomor seri barrelnya sekian, nomor rangkanya sekian, hasil uji balistiknya sekian. Jadi kalau menggunakan pistol pabrikan menembak atau melakukan perkara pidana itu akan mudah terdeteksi siapa pemilik dari pistol tersebut, kecuali pistol rakitan. Nah ini memang sulit, memang susah, karena pistol rakitan ini kan produksi dari home industry. Nah itu sekilas tentang pengertian sidik jari. Berikutnya tentang peluru proyektil. Satu, tadi kan 4 yang mulia ditemukan, 3 itu dari AS yang mulia, kemudian yang 1 dari Glock yang mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya? Sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul. Ya, begitu yang ya. tertinggal di proyektil yang mulia. Yang tertinggal di proyektil. Dari segi kecepatan, peluru ini terbagi 2, yaitu peluru subsonik dan peluru supersonik. Peluru subsonik itu, kecepatan peluru itu di bawah kecepatan suara. Nah, kecepatan suara kan 340 meter per detik kuadrat. 340 meter per detik. Sedangkan peluru subsonik kecepatannya di bawah kecepatan suara. Jadi misalnya orang menembak dor, suara dulu, baru kemudian kena objek atau targetnya. Ini subsonik. Nah kalau peluru supersonik, peluru ini kecepatannya melebihi kecepatan suara. Jadi kecepatannya sudah di atas 340 meter per detik. Jadi kena dulu pelurunya, baru kedengaran suara tembakan. Ini peluru supersonik. Kemudian perbedaan dari peluru supersonik dan subsonik lainnya adalah karena subsonik itu tembakannya lambat, maka dia lintasannya membentuk lengkungan atau lintasan gerak peluru kalau di ilmu fisika, sehingga kita untuk mencapai target walaupun kita menembak jarak dekat itu bisa meleset karena lintasan pelurunya melengkung.
Sedangkan supersonik itu lintasannya lurus, lebih akurat. Itu makanya kenapa di tubuh Brigadir Yosua Huta Barat itu banyak tembakan yang tidak kena sasaran, yang tidak tepat sasaran, yang mematikan. Padahal jarak tembaknya hanya 2 meter. Nah, bagaimana dengan kepala? Jadi kalau tembakan di kepala itu untuk lintasan peluru yang lurus, dibutuhkan peluru supersonik karena hambatan gesekan dari udaranya menjadi sedikit sehingga dia lurus cepat, jadi dia lebih akurat. Ini peluru supersonik. Yang ketiga, peluru subsonik itu ketika ditembakkan dari satu senjata api menghasilkan suara yang halus, yang tidak begitu keras. Sedangkan supersonik, peluru supersonik itu menghasilkan suara yang sangat keras karena velocity-nya, kecepatannya, akselerasinya jauh lebih tinggi daripada peluru subsonik. Ibaratnya pesawat tempur sama pesawat komersil. Pesawat komersil adalah pesawat subsonik, pesawat tempur supersonik. Tentu suaranya, katakan ini pesawat tempur kecil, F-16 kecil ya, dibandingkan dengan Boeing 737 katakan seri 800. Tapi ketika sama-sama terbang di udara dengan jarak yang sama dengan kita akan mendengar suara yang jauh lebih keras, suara F-16 dibandingkan suara Boeing 737 seri 800. Ini salah satu perbedaannya. Nah, dikaitkan dengan kesaksian dari Azan Romer, ART Kodir, mereka di luar mendengar hanya 3 kali tembakan, sedangkan Brigadir Barada Richard Eliezer saja sudah menembak 3-4 kali. Kemudian Ferdi Sambo menembak sebanyak 7 kali, tapi kenapa kedengaran hanya 3 kali? Ini kan lah, terus suara tembakan yang lain kenapa nggak kedengaran? Berarti ada 2 jenis tembakan di dalam peristiwa tersebut, yaitu tembakan yang berasal dari peluru supersonik sebanyak 3 kali dan tembakan dari peluru subsonik yang tidak terdengar oleh ajudan Ferdi Sambo yang bernama Azan Romer. Nah, siapa yang menembakkan menggunakan peluru supersonik tersebut? Nah, jadi inilah diperlukan ahli balistik yang betul-betul ahli. Dan ahli balistik ini sebetulnya banyak, di Perbakin juga ada. Mungkin lebih ahli lagi dibandingkan yang ada di laboratorium forensik Mabes Polri. Kemudian ada lagi peluru yang lubangnya di tengah, yang sifatnya menghancurkan, sangat destruktif, namanya hollow point bullet ya. Ini pelurunya di tengahnya ini bolong, jadi ketika dia masuk ke target, dia melubangi, kemudian dia mekar peluru ini. Nah, ini kemungkinan ada serpihan. Berikutnya kita kembali lagi kepada kenapa di punggung Yosua itu ditemukan peluru tidak tembus. Inilah yang disebut perbedaan subsonik dan supersonik. Umumnya ajudan itu menggunakan peluru subsonik karena sifatnya untuk bertahan, bukan untuk mematikan. Sedangkan peluru supersonik itu peluru kombatan, biasa digunakan orang untuk berburu atau memang untuk penyerangan yang sifatnya mematikan. Nah, saya yakin 3 suara tembakan itu adalah suara peluru yang berasal dari peluru supersonik, bukan peluru subsonik. Sisanya lagi subsonik karena itu adalah peluru ajudan. Jadi Richard Eliezer itu menggunakan peluru subsonik, kemudian Brigadir Yosua Huta Barat menggunakan jenis peluru yang subsonik juga, sifatnya untuk pertahanan, untuk bertahan, defense, bukan untuk menyerang. Nah, sisa peluru 3 tadi yang kedengaran oleh Azan Romer dari luar seperti yang ada di CCTV itu berasal dari peluru supersonik. Nah, ini bisa dibedakan secara balistik. Tentunya
harus dengan orang-orang yang ahli membedakannya. Saya menonton persidangan kemarin, ahli yang dihadirkan jaksa itu kelihatan sifatnya hanya untuk ahli mengenai keahliannya untuk membuktikan adanya obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Misalnya ditemukan 8 selongsong peluru yang identik dengan senjata dari Richard Eliezer, sedangkan Richard Eliezer tembakannya 4 kali. Terus kenapa jadi 8? Ini kan berarti ada 4 selongsong peluru yang ditembakkan setelah proses di TKP tersebut. Artinya barang bukti ini diterima oleh ahli balistik itu tanggal 12, sementara kejadiannya tanggal 8. Inilah yang disebut adanya obstruction of justice, adanya perusakan barang bukti. Jadi seolah-olah ini semua peluru yang ada berasal dari pistolnya Richard Eliezer, tapi proyektilnya dihilangkan. Andai saja proyektil tersebut ditemukan, tentu akan diketahui dari bentuk alur peluru tersebut berasal dari Glock 17 milik siapa. Apakah milik Barada Richard Eliezer atau milik dari Ferdi Sambo. Kemudian dari tipe pelurunya akan diketahui ini tipe supersonik, ini tipe subsonik. Nah, terkait dengan keahlian ahli balistik tersebut, serpihan peluru yang ditemukan di rongga kepalanya Brigadir Yosua, tentu dia bisa memberikan pendapat. Ini dari mana? Dari suara saja mestinya tahu. Ada 3 suara tembakan, sementara tembakannya lebih dari 12 kali. Bagaimana mungkin cuma kedengaran 3 dengan jarak yang sama? Ya. Jadi kalau kita lihat azan romer dari luar pagar mendengar tembakan kemudian masuk ke dalam, mestinya suaranya akan lebih keras lagi karena dia mendekati sumber suara. Tapi dia hanya mendengarkan 3 suara tembakan. Artinya 3 suara tembakan yang didengar oleh azan romer itu berasal dari pistol yang menggunakan peluru supersonik. Nah, terkait dengan ahli, majelis hakim sudah memberi kesempatan kepada pengacara Richard Eliezer untuk menghadirkan ahli. Kalau tidak salah dengar saya 2 minggu setelah sidang kemarin. Artinya kalau memang ada teman-teman yang menonton video ini kemudian men-share atau mempunyai hubungan dengan terdakwa Richard Eliezer ataupun pengacara Richard Eliezer, kita menyarankan mereka mencari ahli balistik yang betul-betul ahli. Ini bisa ditemukan, tidak hanya di institusi polisian, di perbakin juga bisa, atau di militer pun bisa. Karena ini tidak seperti poligraf. Ahli poligraf itu memang langka, tetapi ahli balistik itu banyak sekali di Indonesia, banyak sekali yang punya sertifikat ahli balistik. Jumlahnya mungkin lebih daripada 50 orang. Nah, jadi saya lihat dari keterangan ahli poligraf atau lie detector, jelas Sambo melakukan penembakan, ya. Tetapi tembakan siapa yang bersifat mematikan, yang akurat, yang kecepatan tinggi, menggunakan peluru yang sifatnya mematikan, bukan untuk peluru bertahan. Ini bisa dinilai dari ahli balistik. Jelas bahwasannya pistol yang dikenakan oleh Richard Eliezer, pistol HS yang dipakai oleh Brigadir Yosua, diisi oleh peluru subsonik yang sifatnya hanya untuk bertahan. Bertahan ini pencegahan, preventif. Beda dengan supersonik yang sifatnya memang untuk mematikan, untuk menyerang. Misalnya kita berburu binatang liar, kita menggunakan peluru supersonik yang begitu ditembak itu akan menimbulkan damage yang luar biasa, yang langsung tembus. Coba kita pikirkan, ada 6 luka masuk, ada 7 luka masuk, 6 luka keluar, 1 peluru nyangkut di dalam. Ini berarti sudah jarak dekat saja pun pelurunya nggak bisa tembus. Ini menandakan peluru yang digunakan adalah peluru
yang sifatnya subsonik atau kecepatannya di bawah kecepatan suara dengan lintasannya yang melengkung, lintasan peluru, lintasan parabola. Tetapi kalau supersonik lintasannya lurus karena begitu cepatnya gerakan peluru tersebut dan suaranya menggelegar jauh lebih keras daripada suara peluru subsonik. Ya, di TKP dan di tubuh korban itu ditemukan proyektil dari jejak laras 2 senjata tersebut. Siap, betul yang mulia.